kembali lagi di channel Bintoro Kok. Teman-teman, kali ini kita sudah ada di daerah Bintaro sektor 4 ya, daerah Tangerang. Ini di salah satu proyek Bintoro yang alhamdulillah sedikit lagi udah selesai nih teman-teman nih. Tinggal ada sedikit perapian-perapian gitu ya, kayak perapian noda-noda gitu ya, kotoran-kotoran gitu ya. Janji-janji busuk juga kita rapihin gitu ya. Oke. Tinggal sedikit lagi 99% dan siap huni. Nah, ini rumah pekerjaannya ini pekerjaan renovasi. Jadi tadinya satu lantai, kemudian dia tambah lantai dan dibongkar semua sih. Jadi bongkar rata semua baru kita bangun. Jadi renovasi kayak bangun baru lah gitu ya, dari nol lagi gitu ya. Dibongkar semua baru kita bangun ke atas 2 lantai. Nah, ini saya udah ada di depannya. Dan kalau misalnya kita lihat dari depan itu bisa kelihatan ya fasadnya ya minimalis ya, minimalis sekali gitu, nggak ada banyak aksen, nggak ada banyak profil gitu ya. Jadi bentukan dasarnya bentukan dasar persegi, bisa dilihat di temboknya gitu ya, aksen-aksennya membentuk bentukan persegi gitu ya. Nah, di pintunya juga nih, dilihat pintunya juga dia persegi, kemudian catnya juga cat minimalis gitu ya, nggak banyak apa ya, nggak banyak perpaduan warna cat juga ya. Kanopinya juga persegi, dia bentukan dasarnya gitu ya. Dari pola lantainya juga, nah ini garasi carport ya, jadi bagian depannya ini langsung luas gitu, dibikin carport semua. Mungkin ini bisa masuk 2 mobil sama mungkin 2 motor nih gitu ya. Oke, langsung kita masuk ke dalam aja nih. Assalamualaikum. Waduh. Nah itu ya teman-teman ya, di dalam masih ada beberapa perapihan, tinggal kita sapu-sapu juga ya teman-teman ya. Langsung masuk. Nah ini bagian depannya. Ini sepertinya kalau untuk ruang tamu mungkin ya minimalis gitu ya, ruang tamu minimalis gitu ya, sederhana aja. Atau bisa juga untuk foyer ya, hanya sekedar foyer. Kemudian langsung masuk ke sini. Sini langsung masuk. Memang open plan ya, konsepnya open plan. Terus di sini langsung ada ruang keluarga sama dapur. Nah ini dia dapur ini. Kita lihat kitchen setnya udah dipasang, ruang keluarganya juga. Jadi emang tipikal rumah baru gitu ya, masih diplastikin. Rumah baru masih diplastikin semua nih teman-teman. Oke, kitchen setnya mantap nih. Ini bagian untuk masaknya di sini ya. Ini kayaknya iya nih, marmer nih. Jadi enak banget ya, karena luas seperti ini gitu ya, open plan. Jadi sekalian sambil masak, bisa sambil nonton TV juga karena di sana ruang keluarga gitu ya. Terus luas, kita pergerakannya juga nggak sempit gitu, kita ngambil barang juga nggak sempit gitu ya. Sini, terus di sini sinknya di sini, dan di sini udah ada space untuk kulkas. Udah ada space untuk kulkas. Nah yang atas ini dia bisa bongkar pasang. Sewaktu-waktu kalau misalnya teman mau upgrade kulkas yang lebih tinggi, nah ini bisa dibongkar nih, dibongkar pasang nih, jadi bisa dikeatasin gitu ya. Kitchen setnya, ini ruang keluarga. Kebayang sih kalau di sini ya, ruang keluarga ya. Kita nonton TV-nya sebelah sana, ini duduknya sebelah sini. Dan dia langsung ada bukaan yang lebar di belakang, jadi bisa ada cross ventilation sama ada pencahayaan alami yang masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya siang-siang seperti ini, kita tidak mengandalkan 100% dari pencahayaan buatan gitu. Jadi tetap terang di belakang, tetap adem juga nih kalau kita buka di belakang. Oke, sebelum kita ke lantai 2, karena kabarnya di lantai 2 ada yang unik. Nah, tapi saya mau jelasin dulu di sini. Tadi kata ownernya di sini bakal jadi tempat WFH nih teman-teman. Jadi ini belum kepasang sih ya, ini mejanya di sini. Jadi mejanya itu nanti bakal nempel di tembok ya, jadi meja dinding gitu. Terus kemudian ini kursinya, jadi bisa sambil WFH di sebelah sini gitu. Nah, oke, kita langsung ke atas aja nih, ke lantai 2, karena kabarnya ada yang unik di lantai 2. Yuk. Oke, nah ini di lantai 2. Oh ya teman-teman, ini bakal ada railing ya, karena kalau misalnya nggak ada railing ini nanti bahaya banget ya, langsung turun ke bawah gitu. Ini railingnya memang belum dipasang, kabarnya sih bentar lagi datang gitu. Oke, nah ini lantai 2-nya. Langsung ke belakang aja nih, kita lihat di daerah belakang sini. Oke, lantai 2-nya cukup privat ya, jadi ada perbedaan pola lantai juga. Dia di atas dia pakai pola lantai kayu yang lebih lebih hangat ya, karena area atas ini memang area private dari sang pemilik rumah gitu. Nah ini ada area untuk nonton TV, jadi mungkin ini bisa kayaknya lesehan nih, kita di sini bakal lesehan. Jadi kalau misalnya keluarga inti kumpul-kumpul mau nonton TV bisa di sini. Wah, udah ada area yang khususnya ya, jadi bisa lebih intim. Nah ini area belakang. Area belakang ini untuk area
servis ya teman-teman. Jadi untuk cuci, untuk jemur ini ada di area belakang sini. Sama ada satu kamar untuk ART-nya nih. Ada satu kamar mandi. Di dalam ada kamar mandi khusus untuk ART-nya. Nah, ini ya cukup luas ya teman-teman ya. Jadi bisa nyuci-nyuci, jemur-jemur di sini. Langsung kena sinar matahari langsung juga di atas karena atapnya itu dia semi transparan. Jadi cucian, jemuran itu bisa langsung lebih cepat keringnya. Gitu. Nah, ini dia bagiannya cukup luas. Nah, ini udah ada ini keran untuk mesin cuci bisa juga, terus udah ada floor drainnya, jadi airnya juga langsung mengalir ke sana. Gitu. Ini udah ada stop kontaknya nih buat mesin cuci berarti di sini nih. Udah ada aliran listriknya. Oke, balik lagi ke dalam yuk. Nah, jadi di lantai 2 ini selain ada bagian belakang area servis, juga ada satu kamar mandi dan ada 2 kamar tidur. Ini dia kamar mandinya. Kita mau lihat dulu nih. Wih, mantap. Ini ya teman-teman ya kamar mandinya ya, bisa dilihat ya. Ada shower, terus ini sinknya. Sinknya ini mantap sih. Udah sama rak-rakannya. Jadi kita bisa naruh sabun-sabun, naruh peralatan-peralatan mandi di sini juga. Mungkin ini yang kurang cermin nih satu di sini nih. Karena cerminnya masih di bawah tadi saya lihat sih. Terus ini ada WC duduknya juga. Dan ini ada satu area shower. Ini aksen abu-abu sih, cukup luas ya. Jadi kalau misalnya mandi gitu nggak nabrak-nabrak gitu tangan kita. Kadang-kadang kita suka mandi kan suka jebar-jebur gitu, nggak nabrak-nabrak, mantap. Nah, ini yang unik. Jadi katanya kamarnya ini unik teman-teman, karena ini kan satu keluarga kecil ya. Ada orang tuanya 2, bapak sama ibunya, kemudian sama ada anaknya. Ada satu kamar khusus untuk orang tuanya, kamar utama, dan satu kamar anak. Nih, kita mau lihat yang mana dulu nih? Kayaknya kita ke kamar utama dulu nih. Wah, ini ya luas sekali kamar utamanya ya. Jadi dia langsung ada bukaan ke depan. Jadi ada pencahayaan alami yang sangat maksimal gitu ya untuk satu ruangan ini. Ruang tidurnya ini luas juga nih, bisa ada queen size bed di sini nih. Lemarinya juga, wardrobe-nya juga mentok sampai plafon ya, sampai langit-langit. Wah, luas banget nih, padahal wardrobe-nya ini udah besar, tapi kita masih punya space yang sangat luas nih mungkin teman-teman. Di sini udah ada TV-nya, udah ada kipas juga, sama ada AC di sana. Nah, ini dia ini yang unik nih. Ini kok ada pintu di sini ya, padahal kan udah ada wardrobe. Ini apaan nih? Apakah ini walk-in closet atau ini kamar mandi? Ini apaan ya? Tapi kok ada tempat buat ngintip? Ini tempat buat ngintipnya nih kayak di pintu-pintu hotel gitu. Ini apaan ya? Tapi sebelum ke sana, kita cek dulu kamar anaknya. Yuk. Oke, kita cek kamar anaknya dulu nih. Nah, jadi kamar anaknya juga dia berada di bagian depan juga ya. Kalau dari segi luasannya dia lebih sempit, lebih sempit dibandingkan luasan kamar utama. Oke, nah ini dia kamar anaknya. Terang juga nih karena bukanya langsung ke depan ya teman-teman. Langsung ke area depan itu udah ada jendela yang lebar, jadi pencahayaannya maksimal juga. Ini dilengkapi dengan air conditioner, jadi memang dikhususkan untuk menggunakan penghawaan buatan. Nah, ini dia kamar anaknya udah ada furniture-nya nih. Ini dipan kasurnya nih. Jadi bunk bed ya, bunk bed atas bawah. Ini atas juga kasur, bawah juga kasur. Jadi mungkin anaknya 2 gitu ya untuk sang buah hati dari pemiliknya. Jadi satu kamar ini untuk 2 anak. Tangganya juga masing-masing tangga udah ada laci-lacinya untuk taruh baju juga bisa. Jadi ini furniture-nya udah fix di sini ya, masuk ya. Cantik juga warnanya. Ini masih diplastikin karena emang rumah baru ya. Tipikal rumah baru masih diplastikin. Oke. Nah, ini apa ini? Ini pintu yang sama kayak yang tadi ada di kamar utama nih. Tuh lihat tuh, ada ininya juga nih, ada tempat ngintipnya juga nih. Kayak pintu-pintu hotel gitu, di depan pintu hotel gitu. Ini pintu apa nih ya? Persis sama kayak yang di kamar utama. Ini apakah ini wardrobe atau ini kamar mandi? Daripada penasaran, gimana kalau kita langsung buka aja? Setuju ya? Yuk langsung buka ya. Assalamualaikum. Nah, ini dia uniknya. Jadi konsepnya adalah
antara ruang kamar tidur utama dengan ruang kamar tidur anak itu ada connecting door-nya. Nah, jadi fungsinya connecting door ini untuk menghubungkan antara kamar utama dengan kamar anak. Tujuannya apa? Jadi sang orang tua, sang klien kita itu bisa mengawasi anaknya langsung ketika misalkan udah malam gitu ya. Jadi bisa mengawasi anaknya langsung dari kamar gitu. Aktivitas yang ada di kamar, orang tua bisa langsung mengawasi dari kamar utama gitu. Karena mungkin anaknya kan masih kecil juga ya, jadi masih perlu perhatian. Kalau misalnya ada apa-apa, kita nggak perlu repot-repot keluar kamar gitu ya, terus langsung masuk ke kamar anak. Kita bisa langsung lewat connecting door ini. Nah, langsung nyampe ke kamar anak. Jadi ketika anak-anak kita butuh sesuatu, butuh bantuan gitu ya, apalagi kan masih belajar mandiri anaknya ya untuk punya kamar sendiri, sang orang tua ini bisa langsung membantu kalau misalnya terjadi sesuatu gitu. Nah, ini dia fungsinya connecting door. Jadi uniknya di sini antara kamar utama dengan kamar anak dihubungkan dengan connecting door. Connecting doornya slide ya, slide sama mungkin area ngintip ini kalau misalnya malam-malam gitu ya kita udah nak tidur gitu ya. Nah kita bisa lihat nih anaknya beneran tidur apa enggak gitu. Jadi kita ngintipnya dari sini nih tuh. Oh iya anaknya udah tidur gitu. Jadi bisa langsung tidur juga orang tuanya gitu kan. Sip, mantap. Nah itu dia teman-teman, mungkin sampai di sini aja video review walkthrough rumah kita kali ini, proyek dari Bintoro, yang insya Allah mungkin sebentar lagi ini bisa ditempati nih, tinggal bersih-bersih aja. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di proyek-proyek selanjutnya, sampai jumpa di lokasi-lokasi selanjutnya. Teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalau misalnya teman-teman nggak mau ketinggalan review rumah lainnya nih, karena bakalan ada banyak yang unik-unik lainnya nih seperti connecting door ini nih. Ini konsep baru ya, jadi siapa tahu teman-teman pengen punya inspirasi-inspirasi lainnya dari video ini atau dari video-video lainnya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga kalau misalnya teman-teman terinspirasi. Sampai di sini kami pamit undur diri. Kalau misalnya teman-teman pengen bangun rumah, ya nggak mesti di Bintoro sih, tapi kalau misalnya teman-teman pengen cari yang amanah, teman-teman tahu harus kemana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.